Oke, jadi gue bakal ngelanjutin manga X-Blade. Jadi ini season kedua dari X-Blade yang berjudul X-Blade Cross. Nggak tahu kenapa dari segi teknis, segi fisik anggaplah cover gitu. X-Blade Cross ini kualitasnya menurun, kayak nggak ada seperti di sebelumnya yang timbul begini nih tuh. Ini nggak ada, covernya juga kerasa jauh lebih tipis dan volumenya pun nggak full warna. Maksudnya di depannya nggak semuanya warna kan. Kalau kemarin ada 12 volume, 12 itu ada warnanya di depan. Nah kalau di sini ada beberapa yang nggak ada warnanya. Bahkan di sini gue cukup kaget ya. Jadi setiap komik yang gue baca itu di halaman depannya pasti ada kayak pemberitahuan hak cipta gitu-gitu. Nah kayak gini nih, sanksi pasal pelanggaran kayak gitu kan. Nah di sini nggak ada, jadi langsung kayak gambar gitu. Dan gue kaget, gue pikir wah halamannya hilang kali ini ya di depannya. Namanya komik rental. Pas gue lihat lah enggak, ini kan nggak di staples, otomatis masih sama. Pas gue cek lagi dan benar nggak hilang halamannya. Jadi cuman depannya aja begini itu. Dan ini gue cukup kaget karena dari 1 sampai 4 itu masih full warna. Cuman volume 5, 6, 7, 8 nya nggak berwarna lagi. Jadi 4 komik ke belakang itu nggak berwarna. 4 komik awal masih dilapisi komik warna. Untuk segi art itu masih sama lah sama sebelumnya, komentar gua masih bagus, pertarungannya masih epic dan segala macam. Dan cerita di X-Blade Cross ini ngelanjutin kisah siapa namanya Haru. Si Haru ini bersama pedangnya Mana, si Loli, yang berpetualang di distrik 13 Tokyo yang membasmi monster dan mencoba menyeimbangkan kedamaian di sana. Jadi dari awal chapter kita langsung ditunjukkan soal monster tuh, lihat monsternya. Ya, jadi dari awal itu udah menunjukkan tentang monster. Dan untuk ceritanya sendiri banyak hal yang nggak terjawab sih. Contohnya kayak kemarin kan yang jadi pertanyaan gue, kenapa orang-orang dari zaman dulu bisa berada di zaman Jepang modern sekarang. Jadi kayak sejarawan samurai yang udah mati kenapa bisa ada di Jepang. Nah itu kan pertanyaan gue di anggaplah season sebelumnya, di komik sebelumnya yang judulnya X-Blade ini. Nah di season 2 ini nggak dijelasin soal itu sama sekali. Dan nggak tahu kenapa ini lucu sih menurut gue. Jadi kan konflik lagi padat nih, dia ketemu sama temennya si Kazunari. Ini Kazunari sama adanya nih jagoannya, ini temennya yang berubah jadi penjahat. Jadi dia mau ngelawan nih, jadi mau ngelarin semua masalahnya clear. Tahu apa yang dilakukan? Dia open turnamen. Nggak tahu kenapa kayak anjing autornya kayak tiba-tiba apa yang kurang ya, turnamen gitu. Jadi kayak ngapain gitu, masalah belum kelar. Jadi kayak dia lagi punya masalah satu nih, bukannya ngelarin itu masalah, kayak ngelurusin masalah gitu. Ini malah kayak turnamen dulu kali ya, kayak gitu anjing. Terus gue yang baik seru turnamennya, karena kan pertarungan samurai, pertarungan sampai mati kan gitu kan modelnya, kurang lebih seru turnamennya. Cuman jadi kayak gak masuk akal gitu, kayak konflik utamanya disingkirin sedikit. Ya gue paham banget, turnamen tuh jadi salah satu istilahnya formula genre shonen. Jadi kalau misal lu bikin komik dan genrenya buat remaja, itu turnamen kayaknya harus ada. Dan kalau genrenya slice of life itu festival sekolah harus ada. Jadi kayak wajib banget ada. Dan masalahnya dari awal turnamen di sini tuh kayak ada diceritakan namanya festival, cuman bridgingnya nggak bagus gitu loh. Di sisi lain mereka punya masalah sendiri, kedua karakter ini punya masalah yang harus diselesain, tapi mereka berdua malah jadi pelopor buat ngadain turnamen dan berujung damai. Turnamennya nggak sampai kelar, turnamennya damai dan pesertanya bersatu buat ngalahin si penjahat ini. Tuh jadi kayak anjing, kemana lari
poinnya, lari konfliknya ini mau dibawa kemana gitu. Jadi kayak ngawang-ngawang nggak jelas. Dan di final volume musuhnya juga jadi kelihatan apa ya, gampang banget mati. Padahal di awal-awal perkenalan tuh musuhnya sangar banget. Dan si karakter utama si Haru juga latihannya juga latihan sendiri, latihan yang kayak ngayun-ngayun pedang doang, dan dia bisa ngalahin secepat itu gitu. Jadi kayak aneh aja gue ngeliatnya, building karakter si Haru ini nggak ada. Tiba-tiba yang dia lemah belajar kayak ngayun-ngayunin pedang sendiri, tiba-tiba bisa ngalahin musuh yang kekuatannya kayak jauh banget di atas dia gitu. Dan lucunya lagi, jadi kan dia sama teman-temannya nih, anggaplah semua teman-temannya kan jadi kayak final arc biasa, semua karakter muncul kan, semua karakter muncul, gue lupa di part mana, semua karakter muncul, dan banyak banget orang karakter yang lebih jago dari Haru, tapi dia kayak dikasih percaya, udah lu maju aja buat lawan final boss lah istilahnya kayak gitu. Dan gue mikir jadi kayak anjing, ngapain, kan dia dari awal kekuatannya nggak ada gitu. Dia sendiri aja nggak pede sama kekuatan dia sendiri si Haru ini. Cuman dia dikasih kesempatan buat ngelawan bos, dan bahkan nih kakek tua ini nih kekuatannya jauh lebih hebat dari Haru. Cuman ya udah. Jadi menurut gue X-Blade Cross ini nggak menjawab pertanyaan gue soal yang belum terjawab di season sebelumnya, dan malah fokus ke turnamen. Jadi menurut gue X-Blade kurang sih. Cuman kalau buat hiburan atau koleksi, atau buat kalian yang suka dengan art action yang bagus, gue rasa ini juara sih actionnya, karena bener-bener bagus banget actionnya, penggambaran karakternya. Cuman untuk segi story, mohon maaf banget nih, gue kurang suka. Jadi secara keseluruhan rating gue buat X-Blade dan X-Blade Cross ini, kalau per 5 ya mungkin 2/5. Itu 2 juga kegendong sama artnya yang epic sih menurut gue. Lihat dong artnya, selebihnya kurang lah dari segi cerita. Padahal cerita itu pondasi komik ya istilahnya, selain gambar ya. Gue tipikal orang yang gambarnya jelek it's okay, asal ceritanya bagus. Bukan gambarnya, iya bener, asal ceritanya bagus. Jadi kalau misalnya ceritanya udah jelek tapi gambarnya epic banget, gue malah kurang. Jadi lebih ke story sih, dan ini kurang, sangat disayangkan. Dan selanjutnya gue akan mencoba review komik-komik level lainnya, dan ini udah ada yang gue beli juga, Limit judulnya. Gue bakal nge-review ini selanjutnya. Gue baca dulu tentunya. Sampai ketemu di review selanjutnya. Dadah.